Seperti yang dilakukan oleh tim lain kemarin antara Dewa United. Halo dengan Skambal 2 TV. Setelah kali kedua lah PSMS Medan gagal lah untuk masuk ke babak semifinal. Tapi langsung kita tanya Pak King lah. Gimana kira-kira Pak King perkembangan sebelum bertanding atau gimana ketika 8 besar itu kondisi tim sebenarnya Pak? Baik, terima kasih. Untuk babak 8 besar kita pikir setelah lolos dari pekan pertama, kan putaran pertama di Palembang. Benar. Putaran kedua di Pekanbaru. Nah, grafik dari permainan PSMS itu sendiri dari Palembang ke Pekanbaru naik. Betul. Artinya tadinya kita masih mencari kerangka, ternyata sudah bagus. Nah, begitu kita lolos 8 besar, ini terjadi perubahan. Untuk diadakan perubahan, sektor-sektor mana yang rasanya harus kita tutup dengan memasukkan beberapa pemain baru oleh pelatih. Nah, kita coba pelatih latihan semua untuk ada perbaikan, dan kebetulan dari sistem PSSI juga dibuka transfer window sama pemutihan kartu kuning, sehingga kita bisa Khusus 8 besar tuh Pak sehingga kita bisa tampil maksimal lah. Kebetulan di grup kita juga sebenarnya tidaklah terlalu berat, karena saingan kita sebenarnya yang memang di tim itu adalah Dewa United saja. Artinya di atas kertas Sulut United dan PSIM Jogja bisanya kita makan. Minimal 2 pertandingan itu harus menang, sehingga poin kita 6. Nah, kayak saya katakan dari awal, kalau kita ingin lolos semifinal, paling tidak poin kita 7, minimal 2 kali menang. Nah, itulah dulu. Nah, ternyata sepak bola berkata lain. Pada waktu kita main pertama pertandingan lawan Sulut United, nah kita kecolongan. Nah, kecolongannya itu sangat tidak masuk akal. Artinya pemain sedikit terbawa emosi, terutama Joko, yang nyata-nyata bola yang nggak harusnya dia hadang untuk foul, ternyata dihadangnya sehingga mendapat kartu merah karena 2 kali kan gitu, kuning dan merah. Nah, dengan posisi kita bermain 10 orang, namun kita masih bisa menyerang terus. Nah, jadi tidak dalam posisi yang unlucky game. Jadi kita kurang beruntung, sehingga di menit terakhir kita masih bisa membalas 1. Padahal kalau waktu ketinggalan 1 sebenarnya kita ingin memperkokoh lagi, tapi karena asik kita menyerang dan memikirkan untuk meraih kemenangan, sehingga kecolongan. Kebetulan saya nonton bersama dengan Marjuti Nyakmat. Jadi dia katakan juga bahwa posisi pemain kita gelandangnya terputus. Nah, ini kurang diantisipasi oleh tim pelatih. Jadi waktu babak kedua diadakan perubahan, ternyata kita masuk lagi kecolongan 2-0, tapi kita masih bisa membalas 2-1. Harapan kita sebenarnya di dalam pertandingan perdana itu kita draw, minimal 2 sama. Namun karena ya banyak faktor, kita bilang faktor wasit, faktor yang lain, sehingga kita kalah 2-1. Baru berikutnya kita lawan PSIM Jogja. Lawan PSIM Jogja juga kita harus bisa memenangkan pertandingan. Cuma beberapa peluang yang bolanya si Pato kena tiang gawang, heading ballnya, kemudian Rahmat Hidayat yang bola yang tendangannya melenceng, yang sekali lagi dia kontrol harusnya dia syuting. Jadi inilah pertandingan sepak bola, sehingga kita berakhir dengan draw. Nah, di pertandingan ketiga kemarin sama, walaupun kita masih draw dengan posisi 1, sebenarnya harapan itu terbuka. Karena mereka main seri. Jadi kalau kita menang 1-0 aja lawan Dewa United, kita lolos. Nah, namun di menit terakhir terjadi pelanggaran yang berakibat kepada penjaga gawang kita, yang bolanya oleh Rohim yang sudah dapat lepas diserobot sehingga mengakibatkan gol dan kita kalah. Tapi itu cerita kalah, bukan berarti kita mau membenarkan. Artinya dalam pertandingan itu pun kalau menit, karena sudah terjadi itu di menit ke-88. Jadi kalaupun draw ya kita gugur. Kan gitu. Jadi tapi kita berprediksi masih ada cukup waktu
untuk tambah injury time supaya kita bisa menang. Yeah. Namun hasilnya kita kalah. Yeah. Nah setelah kalah, tentu kita besoknya malamnya berunding dengan pemain dan seperti apa. Tentu dilaporkan kepada pembina, kepada ketua kita semua dengan manajer. Baru besok paginya diputuskan seperti apa. Setelah sarapan pagi, besoknya tanggal 24, barulah diminta beberapa pemain yang akan pulang. Jadi dipulangkanlah mereka ke daerah Jawa Tengah, dipulangkan ke Papua dan Ternate, dipulangkan ke Pekanbaru. Nah sisanya yang lain yang ke Medan baru tanggal 25 pagi, pas Natal itu pulang. Jadi itulah upaya kita yang sudah kita lakukan sehingga PSMS di tahun 2021 gagal masuk semifinal. Pak, menurut Bapak, kacamata Bapak nih sebagai yang berpengalaman lah dalam dunia persepak bolaan di Indonesia, Pak. Setiap 8 besar kita gagal selalu ada sesuatu yang ikonik lah kita bilang, hal-hal yang lucu gitu misalnya, Pak. Kemarin itu ada yang mungkin mulai dari kita agak menyalahkan stopper kita yang kenapa dia harus lambat untuk turun, ya kan. Kemudian saat ini ada juga yang seharusnya kita rasa itu merupakan harusnya pelanggaran lah gitu kan. Ternyata dibiarkan oleh sang pengadil. Gimana sebenarnya Pak menurut Bapak, Pak? Ya jadi begini, kalau secara mau jujur, ya ini kita kan berandai-andai. Jadi ini harus ada yang menggiring, dalam tanda kutip. Jadi harus ada menggiring. Jadi macam Dewa United, Persis Solo, Rans Cilegon ini memang dari awal sudah digiring. Karena dia klub elit, klub besar, ini mereka giring. Nah, kedepannya ini yang harus dibikin. Jadi faktor-faktor non teknis ini harus kita persiapkan dan harus dijaga. Jadi faktor non teknis itu dijaga, mulai dari pemainnya kita jaga, mungkin dari sisi perwasitannya kita jaga, kan gitu. Jangan dia terlalu obral kasih kartu kuning, kartu merah dan lain sebagainya. Inilah contoh-contoh yang harus dijaga bagaimana sebuah tim itu untuk bisa lolos ke babak fase selanjutnya. Kalau untuk wasit yang kemarin Pak mimpin itu, apakah ada komplain yang kita berikan ke komisi disiplin itu gimana Pak? Ya pasti ada. Silakan diangkat. Pasti ada komplain yang kita berikan kepada wasit dan kepada komisi wasit. Tapi apapun hasilnya kan hasil pertandingan itu tidak berubah. Betul. Cuma dia menjadi catatan. Jadi nggak guna juga kita terlalu berteriak-teriak wasit, tapi hasilnya nggak berubah. Memang itu sudah dikondisikan seperti itu. Kita lihat dalam 2 kali 45 menit, ya kan, dengan Dewa United, kebetulan pemain kita ini mainnya bersih semua. Jadi tidak ada pelanggaran yang dilakukan di dalam kotak penalti. Semua bersih. Jadi tidak ada celah wasit untuk memberikan penalti. Kan gitu. Nah, ternyata bola dari Rohim yang kiper lepas, itulah menjadi kesempatan. Nah, itulah yang dipakai. Itulah yang dipakai. Mestinya itu pelanggaran. Tapi karena itu ada kesempatan, itulah yang dipakai, seolah-olah bola tangkapan kiper itu lepas dan itu menjadi gol. Nah, itu dia. Nah, jadi kalau kita ributkan karena itu sudah disahkannya gol, nggak mungkin berubah. Tapi bukan kita mencari alasan untuk pembelaan diri. Itu kan memang gol, memang gini, memang kalian tak mampu. Memang secara jujur kita sampaikan bahwa kita tidak bisa menang lawan Dewa United. Kalau kita menang kan kita masuk. Artinya kita akui kita gagal. Harus kita akui secara jantan memang kita gagal, nggak masuk semifinal. Lebih sakit lagi seperti yang dilakukan oleh tim lain kemarin antara Dewa United melawan PSM Yogyakarta. Memang sudah ada pesan seperti itu supaya Dewanya yang masuk. Mau macam mana pun si PSM ini bertanding, tetap aja bola begitu naik sikit offside. Ini sikit pelanggaran, ini sikit ini. Supaya bagaimana si Dewa ini bisa menciptakan gol. Nyatanya kan kita lihat. Jadi dari situ sudah nampak memang Dewa United ini untuk peringkat ketiga dan diloloskan untuk ke Liga 1. Pak, kondisi tim setelah kekalahan itu gimana sih Pak di ruang ganti? Kan walaupun Pak Edi nggak nonton lah ya Pak ya, gimana kira-kira pembina juga ketika kita gagal lah untuk kali kedua sampai 8 besar Pak? Ya, kalau kita sebagai manajer yang Pak Mulyadi dan kawan-kawan dengan pelatih tentu semua kan sedih. Mana ada yang nggak sedih dengan biaya yang begitu besar, dengan pengorbanan yang begitu banyak semuanya, dan materi pemain yang rasanya masih
bisa diandalkan, Ya, Pak. artinya kita gagal. Ya tentu kegagalan ini harus menjadi cambuk ke depan lah, seperti apa nanti kan gitu. Melihat ke depan juga kompetisi ini lebih berat. Iya, betul. Karena yang promosi Liga 3 ke Liga 2 6. Iya, Pesertanya bertambah. tambah. Kemudian nanti sistem pertandingannya seperti apa. Makanya kemarin waktu saya rapat di Jakarta di PSSI, saya sampaikan bahwa untuk ke depan antara Liga 1 dan Liga 2 ini dia harus seirama. Jadi tidak ada lagi main duluan Liga 1 baru Liga 2. iya. Kemudian selesai Liga 2 baru Liga 1. mulai. Nah, ini terjadi perpindahan-perpindahan pemain. Nah, disitulah kelemahan oleh LIB dan PSSI sehingga pemain itu sendiri enggan bermain di Liga 2. Padahal Liga 2 bayaran pemainnya lebih tinggi dari Liga 1. Nah, ternyata sekarang terjawab. Semua ex pemain Liga 2 main di Liga 1. Sekarang karena bisa bursa transfer ini lagi terbuka, mereka main dan diperbolehkan. Nah, jadi waktu kita tawarkan ke pemain Liga 1 main di Liga 2, waduh Pak, janganlah. Kompetisi kalian kan cuma segini, kami kan sampai dengan Maret nanti masih ada 3 bulan yang masih bisa menerima gaji. Nah, ini salah satu contoh. Untuk ke depan ini nggak boleh lagi, harus seirama dia. Statnya ini atau boleh begini tapi harus dikunci. Jangan lagi perpindahan ini terjadi sehingga dia memang konsentrasinya main di sini fokus. Sekarang kan enggak, dia begitu selesai cepat dia karena ada bursa transfer. Dari Liga 2 sekarang banyak pemain, bukan aja PSMS, Sriwijaya, Semen Padang, beberapa pemain yang pentolan-pentolan, semua sudah diborong oleh Liga 1. Baik itu PSIS Semarang, PSS